Selamat sore, sahabat kebenaran. Kita ketemu kembali di dalam episode 29, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Saat ini kita akan berbincang-bincang, mempelajari tentang penebusan Kristus terbatas atau tidak. Di samping saya sudah hadir Pak Gembala Dr. Stephen yang akan membimbing kita, yang akan kita dengarkan pemaparannya. Dan saya sebagai pembawa acara, Dr. Bistok Nabitopulu, akan kita mulai jam 15, 1 jam ke depan. Bagi sahabat kebenaran yang rindu untuk mempertanyakan hal-hal kebenaran, dapat di WA via call 0811 9222 313 di dalam sesi pertanyaan. Sekali lagi saya sampaikan, saudara sahabat kebenaran dapat memberikan WA di dalam 0811 922 313. Selamat sore Pak Gembala Dr. Stephen. Ya, selamat sore juga. Hari ini kita akan memasuki ini judul yang menarik ya Pak ya. Kalau kita perhatikan judulnya sangat luar biasa sekali. Dikatakan di sini penebusan Kristus terbatas atau tidak. Kalau kita perhatikan Pak, selama ini di dalam kebanyakan pengajaran kekristenan ini sangat membingungkan di zaman-zaman akhir ini. Baik. Karena begitu banyak muncul pengajaran gereja, bahkan ajaran-ajaran sungguh sangat membingungkan sekali. Kadang-kadang kalau kita perhatikan tidak seperti jemaat mula-mula di dalam, kalau kita baca, kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi sepertinya jemaat-jemaat sekarang kekristenan itu asal main terima. Kalau kita perhatikan seperti itu. Saya sudah mencatat beberapa yang saya perhatikan kondisi kekristenan saat ini. Ada beberapa pandangan keselamatan yang saya cermati. Ya. Pertama, anugerah keselamatan merupakan karunia Tuhan Yesus. Sehingga sekali selamat tetap selamat. Ya, sepanjang mereka tetap beriman kepada Kristus. Kedua, keselamatan harus disertai dengan dengan perbuatan, katanya seperti itu Pak Gembala. Yang paling kontradiksi saat ini pada akhir ini, yang bahkan kadang-kadang kita menerima bahan tertawaan dari iman sebelah, bahwa pokoknya beriman kepada Kristus tanpa kita tahu benar apa salah itu. Yang penting tabrak aja semua, selama dia yang penting tidak meninggalkan imannya kepada Yesus. Soalnya bagaimana ini penjelasan ini Pak? Artinya bagaimana ini penebusan Kristus ini secara terbatas atau tidak terbatas? Mohon dijelaskan Pak Gembala, silakan Pak. Oke, ya, terima kasih kepada Pak Bistok. Dan sekali lagi selamat sore saya ucapkan kepada segenap pemirsa dan pengikut sahabat kebenaran dalam acara kita Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Memang topik kita pada sore hari ini sebenarnya sangat menarik tapi juga sangat penting, yaitu mengenai penebusan Yesus Kristus, gitu ya. Pertama-tama kita harus lihat dulu dari akar katanya. Apa sih yang kita maksud ketika kita berbicara mengenai penebusan Yesus Kristus? Dan kalau kita lihat dari bahasa Indonesianya, penebusan itu apa? Itu dari akar kata tebus. Ya. Penebusan itu dari kata tebus. Tebus itu artinya apa? Tebus itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya biasanya kita membayar suatu harga. Membayar suatu harga untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini menebus gitu. Bisa saja sesuatu ini tadinya kita
gadaikan lalu kita tebus. Bisa saja sesuatu ini sesuatu yang berharga bagi kita yang mungkin terhilang atau di bawah kendali orang lain atau dalam situasi yang pokoknya di luar dari kemauan kita. Lalu kita membayar suatu harga. Nah, jadi kunci dari kata penebusan adalah adanya harga yang dibayar. Nah, kalau tidak ada harga yang dibayar, maka itu bukan penebusan namanya. Ya. Jadi menebus, ya, membayar suatu harga untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini sama dengan di dalam kitab suci, di mana bahasa Yunaninya dia ada beberapa konsep, ya. Misalnya yang paling sering adalah apolutrosis dalam bahasa Yunani. Dan Alkitab berbicara mengenai penebusan dan sama ada harga yang dibayar. Jadi ketika kita bicara mengenai penebusan Yesus Kristus, maka kita berbicara mengenai apa yang Yesus Kristus lakukan untuk menebus manusia sebenarnya. Ya. Berarti ada harga yang harus dibayar. Gitu. Dan kenapa harus ada harga yang harus dibayar? Ya, karena manusia, kalau kita baca di dalam Alkitab, rupanya manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saya yakin semua orang yang mempelajari Alkitab akan setuju dengan hal ini. Bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Alkitab dengan sangat tegas mengatakannya. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia sudah berdosa. Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia berada di bawah penghukuman Tuhan. Ya, karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Gitu. Nah, jadi penebusan Yesus Kristus berbicara mengenai harga yang harus dibayar supaya manusia terlepas dari hukuman dosa ini. Gitu. Dan ada beberapa hal yang harus diluruskan yang sering disalahpahami oleh manusia pada umumnya, bahwa Tuhan Yesus tidak membayar harga penebusan ini kepada iblis. Iya. Ya, jadi kadang-kadang ada suatu salah konsep bahwa manusia berpikir Tuhan Yesus bayar ini sesuatu kepada iblis, iblis serahkan kita. Sebenarnya tidak juga. Ya. Karena Tuhan Yesus membayar harga ini untuk memuaskan keadilan Allah sebenarnya. Jadi memuaskan pengadilannya Allah. Jadi ketika manusia berdosa, dia ibarat di bawah penghukuman dari pengadilan, sistem pengadilan yang adil. Ya. Namun Yesus Kristus membayar harga supaya kita bisa lepas dari itu. Dan apa harga yang harus dibayar oleh Yesus Kristus? Gitu. Nah, Alkitab juga dengan tegas mengatakan harga yang harus dia bayar itu adalah kematiannya. Iya. Atau kadang-kadang juga dipakai istilah darahnya. Gitu ya, darah dari Yesus Kristus. Dan darah itu, tercurahnya darah kalau dalam Alkitab itu konsisten dengan kematian. Gitu. Nah, berarti Alkitab mengajarkan kematian Yesus Kristus adalah harga yang harus dibayar supaya manusia bisa bebas dari hukuman. Kenapa bisa begitu? Karena tadi itu prinsip Tuhan, hukuman atau upah dosa ialah maut. Dan hukuman ini absolut, gitu. Absolut. Satu-satunya cara manusia bisa selamatkan adalah kalau ada orang lain yang mau mengambil alih hukuman tersebut atau menimpakan kepada dirinya. Dan Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang bisa berbuat demikian karena dialah satu-satunya yang pernah menjadi manusia dan tidak berdosa. Ya. Karena dia adalah Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Tidak ada manusia lain yang tidak berdosa. Sehingga tidak ada orang yang bisa menggantikan orang lain karena dia sendiri harus dihukum karena dia berdosa. Gitu. Nah, pertanyaan yang sering muncul ya mengenai penebusan ini adalah apakah penebusan ini terbatas atau tidak terbatas? Jadi kita bisa bahas ini dari berbagai sisi. Ya. Terbatas dalam pengertian, ya, apakah ini ditujukan kepada semua manusia atau sebagian manusia? Iya. Ya. Nah di sini kita harus berhati-hati untuk jangan jatuh kepada dua kesalahan yang besar. Ya, tentu ada banyak kesalahan yang lain, tapi ada dua kesalahan besar mengenai masalah terbatas atau tidak terbatasnya penebusan manusia. Penebusan Yesus Kristus atas manusia. Gitu ya.
Nah, kesalahan yang pertama yang harus dihindari adalah kesalahan Calvinisme, kita bilang. Kenapa? Karena Calvinisme mengajarkan salah satu yang mereka Yakini, sistematiskan ya, adalah tulip. Ya, tulip. Jadi dirangkum menjadi tulip ya. TULIP. Ya, T itu adalah total depravity, U itu adalah unconditional election, kemudian L dalam sistem Calvinis adalah limited atonement. Nah, limited atonement berarti salah satu poin doktrin mereka adalah penebusan yang terbatas. Sehingga mereka, ya Calvinis berkata bahwa Tuhan sejak dunia belum jadi sudah men-setting, gitu, sudah memilih, ya, mempredestinasikan sebagian orang untuk binasa dan sebagian orang untuk selamat. Ya. Dan ini tanpa syarat, gitu. Artinya tanpa melihat apa-apa, tanpa melihat iman, tanpa melihat perbuatan, tanpa melihat apapun. Ya. Sudah disetting, sudah diblok. Oh ini yang binasa, ini yang selamat. Gitu. Sekalipun imannya sudah berubah ya. Ya, Tetap selamat juga. tidak peduli apapun, ya tidak peduli apapun. Tapi mereka akan berkata bahwa kalau yang ditetapkan selamat, ini argumen mereka ya, yang ditetapkan selamat tentu akan beriman menurut mereka, karena iman itu Tuhan yang kasih ke mereka. Gitu. Nah, tetapi dengan sistem begini, maka menurut mereka Yesus Kristus hanya menebus orang-orang yang akan selamat. Dan penebusan tidak ada dan tidak disediakan sama sekali terhadap orang-orang yang ditentukan untuk binasa ini. Gitu. Jadi kita akan melihat ternyata Alkitab tidak berkata demikian. Ya. Coba kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Saya akan pakai Alkitab di handphone saya karena ini Alkitab bahasa Inggris. Jadi saya akan bacakan di bahasa Indonesianya. Misalnya kita melihat 1 Timotius ya, pasal 2 ayat kita bisa mulai dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya. Baik, saya akan bacakan. 1 Timotius 2, baik. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Baik. Saya rasa ayat ini sangat jelas. Pertama, dikatakan di ayatnya yang keempat, bahwa Allah juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kita melihat maksud dan tujuan Allah terlebih dahulu. Maksud dan tujuan Allah adalah supaya semua manusia diselamatkan. Nah, ini sudah membantah suatu konsep bahwa Allah dari awalnya sudah menentukan tanpa syarat, ya, sebagian manusia binasa, sebagian manusia selamat. Gitu. Karena kalau begitu berarti Tuhan tidak mau semuanya itu selamat, gitu. Karena sebagian sudah langsung ditetapkan binasa, bertentangan. Nah, karena Tuhan menghendaki semua selamat, maka lanjutannya di ayat 5 dan ayat 6, Dia mengutus Yesus Kristus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Karena tadinya manusia yang jatuh dalam dosa itu lepas hubungan dari Tuhan. Lepas hubungan dari Tuhan, dia putus hubungan, dan harus ada pengantaranya. Nah, pengantara itu adalah Yesus Kristus. Tapi di ayat 6 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Perhatikan kata semua manusia, kata tebusan di situ. Menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tadi tebusan kita bicara maksudnya harga yang dibayar itu. Ya. Jadi tubuhnya, dirinya, itulah yang dia bayarkan. Dia mati. Untuk siapa? Dikatakan untuk semua manusia. Saya rasa sangat jelas sekali kata semua di dalam Alkitab di situ mengacu kepada semua manusia. Namun demikian, kadang-kadang Calvinis akan berkelit dan berkata maksudnya semua manusia di situ adalah semua orang pilihan, katanya. Semua orang pilihan saja, bukan benar-benar semua, katanya. Nah, tentu kita bilang, loh, kita harus lihat
apa kata Alkitab? Alkitab bilang semua manusia, bukan semua orang pilihan saja. Gitu ya. Tetapi kita bisa lihat satu ayat lagi, saja kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua ya. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Iya, boleh tolong dibaca oleh Sebentar, Pak. Pak Bistok. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pertama kedua. 1 Yohanes 2 ayat kedua, Pak ya. Ya, Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. 1 Yohanes, Pak. 1 Yohanes, Pasal 2 ayat 2. sebentar, sorry Pak. Mm-mm. 1 Yohanes ayat 2, Iya. Ayatnya yang kedua. 1 Yohanes yang pertama, Iya. ayat yang kedua. Heeh. Hidup itu telah dinyatakan. Pasal 2, Bukan. Pak. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 Pasal 2 ayat 2. ayat 2. Heeh, benar. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Baik. Jadi jelas dikatakan di sini, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah, dosa kita ini siapa yang dimaksud di sini? Ya. Kita di sini jelas mengacu kepada orang percaya. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kita ini adalah orang percaya. Amin. Tetapi dikatakan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ada kontras antara kita dengan seluruh dunia. Berarti dunia di sini tidak mungkin hanya orang percaya. Karena orang percayanya sudah ada di kata kita. Iya. Jadi dunia ini siapa? Dunia ini berarti ya seluruh dunia. Nah, ini memberitahu kita bahwa penebusan Yesus ditujukan kepada semua manusia. Semua manusia. Jadi tidak terbatas. Tanpa memandang latar belakang apa segala macam. Ya, semuanya. Yesus Kristus telah membayarkan harga untuk keselamatan, harga penebusan untuk seluruh manusia, semua manusia. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh jatuh kepada kesalahan Calvinis. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak boleh salah kepada kesalahan yang satu lagi, yaitu universalisme. Apa itu kesalahan universalisme? Kesalahan universalisme adalah percaya bahwa semua manusia akan masuk surga. Ya. Jadi seringkali mereka berargumen, jadi mereka kebalikan dari Calvinis. Calvinis mengajarkan dari awal Tuhan sudah memberikan keselamatan. Ya, Tuhan sudah kasih, nih kamu di kotak-kotak gitu kan. Kamu selamat, kamu nggak selamat. Ini kamu ditebus, kamu nggak ditebus. Nah, universalis beda. Universalis bilang, kan Yesus tebus semua. Kalau gitu semuanya selamat, katanya. Semua orang akan masuk surga, katanya. Ya. Nah, ini pengajaran ini namanya universalisme. Universalisme konsep bahwa secara universal atau semua manusia akan masuk surga. Nah, tetapi ini juga salah karena Alkitab dengan tegas sekali mengajarkan ada banyak orang yang tidak masuk surga. Banyak orang yang tidak masuk surga. Misalnya, kita bisa buka ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 pasal 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Baik, saya akan bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, dan lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Baik, Tuhan menggambarkan justru jalan atau pintu yang menuju kebinasaan jauh lebih lebar, Luas lagi. luas, dan banyak orang yang lewat, sedangkan yang menuju kepada kehidupan itu sempit dan sedikit orang yang lewat. Berarti Tuhan memberitahu bahwa bahkan lebih banyak orang yang binasa daripada yang selamat. Gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh kaum universalisme itu salah.
Iya. Ya, tetapi bagaimana kita menjelaskannya? Bukankah katanya Yesus Kristus menebus semua manusia? Bukankah Yesus Kristus mati untuk semua manusia? Lalu kenapa tidak semua manusia diselamatkan? Nah, penjelasannya adalah karena penebusan Yesus Kristus walaupun harganya sudah dibayar untuk semua orang, tetapi tidak langsung diaplikasikan. Melainkan pengaplikasiannya itu bersyaratkan, yaitu orang tersebut bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya, bertobat dan percaya kepada Yesus, maka apa yang Yesus lakukan itu akan diaplikasikan atau dihitungkan kepadanya. Gitu. Nah, ini menjadi jelas. Misalnya kita buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ada kata-kata Yesus Kristus atau ya Allah yang hidup katanya Juru Selamat semua manusia, tapi dikatakan terutama mereka yang Berjuang. percaya. Ya. Iya. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kita menjelaskan ini? Jadi, kenapa Allah bisa dikatakan juru selamat semua manusia? Karena Dia menyediakan keselamatan untuk semua manusia. Dia menebus, membayar harga tebusan untuk semua manusia itu. Dan ini tidak mungkin benar kalau Calvinisme itu benar. Karena kalau Calvinis benar, maka Tuhan tidak pernah bermaksud menyelamatkan orang-orang yang ditentukan binasa. Tuhan tidak bayar harga tebusan bagi mereka, jadi bagaimana bisa dikatakan Allah juru selamat mereka? Ya tidak bisa. Tetapi ini juga ayat ini juga tidak mendukung universalisme, karena dikatakan terutama mereka yang percaya. Terutama mereka yang percaya berarti kalau kamu tidak percaya, walaupun harga itu sudah dibayar, kamu tidak dapat, begitu. Jadi ibaratnya semua orang sedang kelaparan, atau kita ambil contoh lain deh. Yang lagi hangat-hangat sekarang kan virus corona. Yeah. Sekarang ada nama resminya kalau saya nggak salah COVID ya, COVID-19 atau apa begitu. Nah, misalnya moga-moga jangan virus ini menghebat, misalnya lalu kena ya bahkan seluruh dunia kena nih misalnya. Dan bakal mati gitu. Ya. Tapi tiba-tiba ada ilmuwan-ilmuwan yang mendapatkan obatnya. Penangkal. Mahal nih, obatnya mahal. Katanya ya mahal. Wah. Tapi ada orang yang berbaik hati, dia bilang, ya udahlah demi manusia dunia ini, semahal apapun saya bayarlah kita bikin obatnya. Udah dibayar gitu. Dan udah disediakan untuk semua manusia. Tapi ada yang nggak mau. Mungkin dia kena hoax. Yeah. Mungkin dia kena fake news gitu kan. Wah ini teori konspirasi lah, apalah segala macam. Saya nggak mau nih obat nih. Padahal dia sudah dengar ya Pak ya? Padahal dia sudah dengar gitu. Lalu harganya sudah dibayar belum? Sudah dibayar. Obatnya udah ada kok. Gitu. Tapi orangnya bilang saya nggak mau. Ya maka dia tidak mendapat manfaatnya. Ya. Demikian juga dengan apa yang Yesus Kristus lakukan di sini. Dia sudah menjadi tebusan bagi semua manusia. Ayatnya jelas tadi. Sudah. Iya. Tapi tidak semua manusia percaya. Gitu. Maka mereka tidak dapat manfaatnya. Tidak teraplikasikan bagi mereka, hanya untuk mereka yang percaya saja, bertobat dan percaya. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan langsung nih ya? Ya. Sepertinya dari Yahweh Yesua Eli. Bagaimana orang yang berkhotbah? Bagaimana orang yang berkhotbah di YouTube? Dia berkata bahwa apakah Yesus itu jin? Wah. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Oke, jadi apakah Yesus itu jin katanya ya? Iya. Ya, tentu bagi kita gampang sekali menjawabnya, gitu ya. Saya rasa mudah sekali menjawabnya. Ya jawabannya ya bukan, gitu ya. Jawabannya bukan. Jadi jin itu apa sih begitu? Jin itu tidak ada dalam konsep ini bahkan. Dalam konsep Alkitab begitu ya. Dan ada namanya malaikat memang. Ya, jadi ada Allah, ada malaikat,
ada manusia. Begitu. Nah, malaikat ini memang banyak jenis. Ya. Dan malaikat ada yang taat sama Tuhan, ada juga malaikat yang memberontak sama Tuhan. Ya, tetapi Yesus itu bukan malaikat. Yesus bukan malaikat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Begitu. Oke, jadi sedikit kembali ke yang tadi ya, saya selesaikan. Dilanjutkan dulu, Pak. Saya selesaikan. Jadi penebusan itu sudah disediakan. Dan Anda bisa terima, Anda bisa tolak. Ya. Kalau Anda menerimanya, berarti Anda harus bertobat. Apa itu bertobat? Dalam bahasa Yunani, bertobat adalah metanoia, pertobatan. Metanoia berarti perubahan pikiran. Tapi perubahan pikiran yang berefek kepada perilaku kita. Ya. Tadinya kita bilang ini bagus. Berubah pikiran, ini tidak bagus. Jadi kita berhenti lakukan. Ya. Jadi kita bertobat, kita mengalami metanoo atau metanoia, dan kemudian kita berpaling kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia. Ya. Nah, bertobat dan percaya yang sejati ini, percaya kepada berita Injil tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan yang Dia lakukan di kayu salib bagi kita, maka ketika kita bertobat dan percaya ini, kita dilahirbarukan. Ya, dilahirbarukan, dan apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib diaplikasikan pada kita, kita memiliki keselamatan. Ya. Dan tadi itu syaratnya adalah percaya tadi itu. Jadi keselamatan itu bersyarat ya, Pak ya? Keselamatan jelas bersyarat. Bersyarat. Ya. Makanya dikatakan salah satu ayat yang paling terkenal, Yohanes 3:16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau kita tidak percaya, itu sama dengan kita menolak apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita tidak percaya, ya, kita tidak mau bersama dengan Tuhan. Gitu. Maka apa yang Dia kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Jadi kasih karunia Tuhan bisa disia-siakan. Gitu. Kan seperti tadi ilustrasi kita. Kalau orang sudah beli vaksin mahal-mahal, beli obat mahal-mahal, ditolak kan jadi sia-sia. Iya, sia-sia. Nah, coba ada satu ayat yang sangat menarik kita buka di ini ya. 2 Korintus, coba kita lihat. Jadi kasih karunia Allah bisa disia-siakan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 1, Pak ya. 2 Korintus 1. Sebentar, Pak. Ayat 6 dan 2. 2 Korintus 1 ayat 6 dan 2. 2 Korintus 6 ayat 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Iya, jadi jelas di situ katakan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Iya. Jadi kasih karunia Allah bisa dibuat menjadi sia-sia, gitu ya. Entah karena kita tidak percaya, atau kita sesudah percaya kemudian murtad, begitu. Ya, maka kasih karunia Allah itu menjadi artinya kita tolak, gitu. Seperti obat yang sudah disediakan lalu kita bilang saya tidak mau. Ya. Nah, dengan demikian maka kita berkata bahwa penebusan Yesus Kristus ini atas berapa banyak dari dosa kita? Nah, jawabannya juga atas semua dosa kita. Ya. Semua dosa kita. Coba kita lihat di dalam Kolose 2. Ya, kita buka Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Ya. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Baik, berapa banyak pelanggaran kita yang diampuni? Dikatakan di sini segala. Dalam penebusan Yesus Kristus, Dia mengampuni segala
Ya. segala pelanggaran kita. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa penebusan Yesus Kristus itu tidak terbatas dalam jangkauannya, tetapi terbatas dalam aplikasinya. Artinya, dia sudah menyediakan keselamatan untuk semua orang, dan itu pun atas semua dosanya, tetapi hanya diaplikasikan kepada yang mau menerima saja. Dan percaya, Pak, ya. Menerima itulah percaya. Gitu ya. Jadi tidak terbatas dalam lingkup jangkauan dan maksud tujuannya, tapi terbatas dalam aplikasinya. Teraplikasi hanya kepada orang yang mau percaya. Ya, jadi bertentangan dengan Calvinisme dan bertentangan dengan universalisme. Yang benar adalah yang Alkitab ajarkan. Yesus mati untuk semua manusia, dia ingin semuanya Selamatkan. Tetapi dia berikan manusia kehendak bebas. Sehingga manusia bebas. Ada yang mau terima, ada yang mau tolak, gitu kan. Yang tolak ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan biarkan mereka tolak, binasa. Tapi yang mau menerima, maka semua dosanya ditanggung. Dan dia diselamatkan. Nah, oleh karena itu, menyambung tadi sedikit yang Pak Wistok ada singgung di awal, keselamatan kita bukan bergantung pada kehebatan kita untuk hidup kudus. Atau mencoba untuk menjadi sempurna. Ya. Atau, wah saya mau hidup kudus. Hidup kudus itu bagus. Ya. Tapi kita bukan hidup kudus untuk diselamatkan. Kita mencoba untuk hidup kudus karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Baru kita punya kekuatan untuk mencoba untuk hidup kudus. Bukan kita coba hidup kudus supaya mendapatkan penebusan Yesus. Wah, nggak bisa itu. Ya. Penebusan Yesus diberikan kepada manusia yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Oke, baik. Jadi itu dia tadi, Pak, yang menjadi kontradiksi yang banyak, bahkan kekristenan diolok-olok oleh agama seberang. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube atau dimanapun ya ditertawakan gitu, bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu ya sudah, tak perlu dia tahu apa yang salah, apa yang benar, yang penting percaya Yesus saja udah pasti selamat, ya. Jadi dia tidak memikirkan itu, yang penting saya udah percaya Yesus. Ini kadang-kadang yang seperti yang Pak Gembala sampaikan itu, apakah seperti itu universalis atau seperti apa ini, Pak? Begini, ini adalah salah paham. Karena mereka mengkarikaturkan percaya Yesus. Iya. Ya. Percaya Yesus itu bukan sekedar tahu Yesus. Gitu. Bukan sekedar tahu Yesus. Ya. Misalnya, oh saya tahu Yesus itu lahir di Bethlehem. Saya tahu Yesus mati di kayu salib. Kalau cuma tahu begitu, iblis juga tahu. Gitu. Lebih tahu dari kita bahkan. Tapi percaya Yesus berarti mengandalkan Yesus. Percaya Yesus. Percaya yang menimbulkan, tadi kita bilang kan paketnya satu, bertobat dan percaya. Percaya. Bertobat dan percaya. Berarti saya tadinya menentang Tuhan. Ya. Tapi kemudian saya tahu ini salah. Dan saya akan masuk neraka karena ini, karena dosa-dosa saya. Dan saya tahu ini salah. Sekarang saya mau percaya apa yang Tuhan katakan. Ya. Termasuk percaya bahwa Yesus telah mati menggantikan saya. Gitu. Nah, orang yang demikian, dia nggak mungkin tidak mau tahu, karena dia justru sudah tahu siapa Yesus. Dan dia sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Dan dia senang dan setuju dengan itu. Luar biasa pemahamannya, Pak. Sebelum kita lanjutkan, kita mau masuk iklan dulu sebentar, Pak. Baik. Ya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini.
Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah dengan pemaparan yang induktif apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Baik, Pak Gembala, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Saya lihat ini ada beberapa pertanyaan ini Pak dari saudara Tobito Obi. Baik. Selamat sore Pak Stephen. Maranatha. Mau bertanya, maaf banyak bertanya Pak. Banyak pertanyaan ya. Iya. Apakah penebusan Kristus hanya untuk manusia atau untuk benda mati juga seperti bumi dan juga makhluk lain seperti hewan, tumbuhan dan malaikat? Oke. Dua. Satu-satu Oh, atau satu-satu aja dulu Ya, Pak, oke, ya. silakan Baik. Pak. Ya, pertanyaannya apakah penebusan Kristus hanya untuk manusia? Jadi begini, kita sebagai orang Kristen tentu satu-satunya pedoman kita adalah Alkitab. Di luar Alkitab mungkin ada hal-hal yang ya kita tidak dikasih tahu. Ya. Jadi sepanjang yang Alkitab beritahu kepada kita, satu-satunya yang ditebus memang hanya manusia. Kematian Kristus hanya untuk Ya, manusia Pak, hanya ya? untuk manusia saja. Dan ini masuk akal. Masuk akal kenapa? Nomor satu, kalau makhluk benda mati tidak perlu penebusan. Untuk apa ditebus? Tidak ada jiwa. Tidak ada jiwa, tidak Tidak ada ada roh, fals- untuk apa ditebus, gitu kan? Demikian juga binatang, ya tidak ada kepentingan untuk menebus. Nah, mengenai malaikat, nah ini sedikit unik karena malaikat memang seperti manusia, dia ada kepribadian, Iya. gitu ya. Tetapi Alkitab tidak ada membicarakan tentang penebusan malaikat, gitu. Dan tidak ada sepertinya kesempatan bagi malaikat yang memberontak untuk Diselamatkan. kembali, untuk selamatkan. Tidak ada indikasi itu dalam Alkitab. Gitu. Oke, lanjut Pak. Lanjut nomor 2 Pak. Apakah penebusan Kristus tetap akan dilakukan walaupun Adam tidak makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat? Dalam kurung, seandainya Adam waktu itu menggunakan kehendak bebasnya untuk taat dan tidak jatuh dalam godaan ular. Ya, ini pertanyaan hipotetis ya. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, dan saya asumsikan maksudnya Hawa juga tidak jatuh dalam dosa. Iya. Jadi kedua manusia, baik Hawa maupun Adam tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada kepentingan untuk penebusan juga mestinya. Karena manusia tidak jatuh dalam dosa, berarti manusia memenuhi rancangan Tuhan dari awalnya. Dia akan hidup dengan baik di hadapan Tuhan, gitu, dan Iya. punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, gitu. Nah, kadang-kadang yang saya ditanya adalah bagaimana kalau misalnya salah satu jatuh tapi satunya enggak gitu. Nah, ini menarik juga. Misalnya Hawa jatuh dalam dosa tapi Adam enggak gitu. Iya. Lalu gimana? Nah, saya selalu menjawab ya sebenarnya sih kita tidak tahu persis ya. Karena memang bukan kejadian seperti itu, tapi kalau kita menduga dari sifat Allah yang Maha Kasih, dia tetap akan menyediakan jalan keselamatan bagi yang jatuh Yang itu. jatuh. Gitu ya. Tapi ya mungkin caranya bagaimana, ya tentu ada harga yang harus dibayar juga, ya. Cuman caranya bagaimana dan sebagainya kita sudah tidak tahu, itu sudah di luar dari apa yang terjadi, dari historisitas realitas, itu hanya hipotetis saja. Gitu. Baik, kita lanjut Pak. Ini banyak pertanyaannya Pak. Nomor 3. Iya. Mengapa Lucifer yang jatuh dalam dosa yaitu memberontak pada Allah tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat? Apakah memang Allah lebih mengasihi manusia dibanding malaikat? Baik, ya ini adalah pertanyaan yang memang sering ditanyakan, yang kita tidak bisa jawab secara absolut karena memang Alkitab tidak bicara, walaupun kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Alkitab begitu. Coba kita lihat misalnya ya, ada beberapa ayat yang bisa kita buka. Contohnya di dalam misalnya
Karena saya ini ya pakai Alkitab bahasa Alkitab saya agak sedikit beda di sini dari yang biasanya. Misalnya di Kitab Yesaya atau bagaimana Pak? bukan Yesaya ya. Coba kita lihat misalnya di dalam ini ya. Coba kita buka di dalam 1 Petrus, coba kita lihat di sini. Ya. Atau kita ini deh, kita bilang begini aja. Tuhan ya menganggap malaikat itu sebagai ciptaan Dia. Dan tentu Allah juga mengasihi ciptaannya ini, ya, mengasihi ciptaan. Bahkan malaikat disebut sebagai anak-anak Allah juga. Nah, ini bisa kita buka. Misalnya di dalam Ayub, coba kita lihat ya. Di dalam Ayub pasal 38 misalnya. Ayub 38 ya Pak ya. Ayatnya yang ke-7 misalnya ya. Boleh dibaca Pak? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi di situ dikatakan anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini mengacu kepada siapa begitu? Jelas mengacu kepada malaikat. Jadi malaikat disebut juga anak-anak Allah. Dari situ kita tahu bahwa Allah mengasihi malaikat juga sebenarnya. Karena memang sifat Allah itu maha kasih. Maha kasih. Gitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak menyediakan keselamatan bagi malaikat yang jatuh dalam dosa, contohnya Lucifer, gitu ya. Kita tidak dikasih tahu jelas ya, tetapi kalau kita bicara mengenai kejatuhan Lucifer yang tadi mungkin Pak Wistok maksud ada di Yesaya gitu ya. Yesaya pasal 14 ya. 28 juga, Ezekiel 28. 28 ya. Kita mendapatkan bahwa Lucifer digambarkan jatuh ke dalam dosa itu dengan sendirinya begitu. Dengan sendirinya, bukan karena digoda. Nah, ini beda dengan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, dia digoda. Dan kita hari ini, kita lahir sudah punya sifat dosa. Nah, jadi, kita sudah punya kecenderungan berdosa, kita sudah menjadi budak dosa dari awalnya. Nah, oleh karena itu Tuhan kasih kesempatan, mau nggak kamu lepas dari perbudakan dosa itu. Sedangkan Lucifer, ya dia tidak pernah dia tidak pernah digoda, dia jatuh sendiri. Dia jadi penggoda malah. Bukan digoda malah menggoda. Baik Pak, ini ada lagi nih pertanyaan ini Pak dari Pak Kristanto Liu. Oke, kita beralih sebentar. Iya. Penjelasan Pak Stephen kurang sejalan dengan warning Tuhan Yesus bahwa setelah anugerah keselamatan terbuka lewat salib, maka diperlukan perjuangan yang merupakan respon terhadap keselamatan. Ya, diperlukan, jadi sesudah anugerah keselamatan terbuka lewat salib, maka diperlukan perjuangan yang merupakan respon terhadap keselamatan. Dia mengambilnya dari Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Tidak dapat. Ya. Jadi apa yang diutarakan oleh penanya ini adalah Injil palsu yang belakangan beredar, gitu ya, bahwa keselamatan itu bergantung pada perjuangan kita, gitu, perjuangan kita. Jadi ada Injil yang palsu yang beredar belakangan ini yang mengajarkan bahwa tidak cukup percaya Yesus, kita harus berjuang keras. Jadi iman tanpa perbuatan seperti itu Pak. Iman dan perbuatan. Bahkan perjuangan keras harus katanya ya harus hidupnya seperti Yesus baru bisa masuk surga. Gitu. Nah, hidup seperti Yesus ini apa? Hidup seperti Yesus ini kan tidak berdosa Yesus. Iya. Nah, lalu dikatakan harus sempurna katanya. Harus sempurna. Wah, lo sempurna itu tidak ada dosa.
saya tantang, ya, siapapun yang memberikan pengajaran ini, dia sendiri sudah sempurna dan tidak berdosa belum? Begitu. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Ya. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita apa? Berdusta. Berdusta. Gitu. 1 Yohanes pasal 1. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita berdusta. Ya. Dan Rasul Petrus pun masih jatuh dalam dosa. Ya. Pernah satu kali Paulus tegur dia, "Hei, kamu munafik." Iya. Ya, di Galatia di situ. Efesus pasal 2 sudah sangat jelas. Coba kita buka. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, dan ayat 10. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik. Perhatikan ayat 8 dan 9. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iya. Ya, bukan katanya apa? Hasil usahamu, Bukan hasil usahamu. tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan Diri. diri. Kalau misalnya keselamatan itu hasil perjuangan kita, berhasil nih. Wah, ada orang yang berhasil. Bahkan saya pernah dikasih ilustrasi ya sama orang punya pengajaran seperti ini. Dia bilang nanti di sorga dikasih nilai katanya. 8, 9 untuk masuk sorga katanya. Nah, kalau nilainya merah mungkin nggak masuk sorga gitu. Iya. Nah, berarti kan itu kehebatan kita. Ya. Kemampuan kita. Wah, saya bisa hidup kudus masuk surga. Ini adalah pengajaran sesat. Ya. Karena kita katakan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, kamu diselamatkan hanya oleh kasih karunia, hanya melalui iman saja. Nah, beriman itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas ayat 13, berjuanglah melalui pintu. Ya. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Maksudnya, pastikan dirimu beriman kepada Kristus. Yesus Kristus. Itu yang dimaksud. Ya. Karena begini, untuk bisa beriman kepada Yesus Kristus, ini beda-beda. Ya. Ada orang yang mungkin dia dari kecil dicekokin iman yang lain. Iya. Lalu dia mendengar Injil Kristus. Ya. Dia mendengar Injil Kristus. Wah, bagaimana ini? Ya. Terjadi pertentangan dalam dirinya. Yang mana yang harus saya percayai? Ya. Dan mungkin di iman dia yang sebelumnya, mungkin agama lain, diajarkan masuk surga melalui perbuatan baik, amal ibadah. Ya. Tapi Injil Kristus berkata, oh enggak. Kamu tidak bisa mengandalkan amal ibadahmu untuk masuk surga. Kamu harus bertobat percaya Yesus Kristus. Ada pertentangan dalam dirinya. Ya. Yang mana yang harus saya percayai? Nah, jadi maksud Yesus Kristus adalah berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Siap. Pastikan dirimu beriman kepada Yesus Kristus. Gitu. Ya. Nah, jadi ini konsisten dengan semua bagian Alkitab yang lain jadinya. Oke. Baik, tadi masih ada ini Pak pertanyaan dari Pak Tobi Tau ini Pak. Oke. Ini poin 4. Apakah malaikat juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Seperti halnya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Atau hanya manusia saja yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Yang mana ciptaan lebih superior? Apakah manusia atau malaikat? Kita tahu manusia diciptakan lebih superior dibandingkan hewan dan tumbuhan. Baik. Apakah malaikat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Alkitab tidak kasih tahu. Iya. Ya. Alkitab tidak mengatakan, tapi juga tidak membantah. Ya. Jadi Alkitab diam mengenai itu, tetapi manusia awalnya diciptakan lebih rendah dari malaikat. Iya. Nah, ini ada di dalam Ibrani. Ya. Manusia diciptakan lebih rendah dari malaikat di dalam
Ibrani pasal 1 misalnya. Ya. Kita lihat di situ. Saya cari dulu di Alkitab Bahasa Indonesianya. Ya. Ibrani 2 ini Pak. Ya, Ibrani 2 benar. Iya. Ya. Ayat Mulai ayat 5. Baik, ayat 5 benar. Iya, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, Iya. dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi ketika Yesus Kristus datang sebagai manusia, katanya untuk waktu yang singkat dia menjadi lebih rendah dari malaikat. Jadi manusia memang pada awal diciptakan lebih rendah dari malaikat. Ya. Namun secara teologis ada juga konsep bahwa suatu hari nanti kita akan dimuliakan. Iya. Dan pada waktu dimuliakan itulah status kita akan naik juga, di mana kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya, menjadi serupa, dia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kita menjadi ahli waris Allah. Malaikat tidak dikatakan sebagai ahli waris Allah. Tapi suatu hari nanti kita akan menjadi ahli waris Allah. Ya, jadi untuk saat ini memang kita di bawah malaikat, ya, tapi kita tidak tahu nantinya ada suatu konsep bahwa bisa jadi setelah nanti masuk surga, status kita akan ditinggikan dan kita akan menghakimi malaikat nanti. Ya, menghakimi malaikat, yaitu malaikat yang jatuh dalam dosa, begitu ya. Oke. Ini ada lagi Pak, pertanyaan Pak Tobi Tobu juga. Anak siapapun dalam kandungan dan anak yang berumur sampai sebelum akil balik atau puber pasti diselamatkan, walaupun ia anak dari agama apapun dan tidak percaya kepada Yesus, tidak lahir baru. Pertanyaannya, umur berapa patokannya anak itu bisa dikatakan sudah akil balik? Iya, sebenarnya tidak ada patokan umur, begitu ya. Tidak ada patokan umur, tetapi sebenarnya adalah seseorang yang sudah benar-benar bisa memahami jalan keselamatan dengan sepenuh-penuhnya dan bisa merespon, begitu ya. Jadi pemikirannya sudah matang untuk bisa sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, begitu. Tidak ada suatu patokan umur, ya. Ya, ada anak yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, begitu ya. Ada yang mungkin 9-10 tahun, ada yang 12-13. Jadi kalau tidak bisa merespon dia Pak, umpamanya seperti anak yang cacat, begitu, iya, cacat mental, Down syndrome, iya. ya. Maka dia sekali lagi, makanya bukan masalah umur. Dia ada anak yang dia kena Down syndrome misalnya, atau yang lainnya. Sudah umur 30 pun mentalnya masih kayak anak 3-4 tahun. Iya. Nah, ya dia diselamatkan. Tetap. Ya, karena tadi kita bilang, nah ini ada hubungan dengan tadi penebusan kita bilang. Penebusan dilakukan atas semua manusia. Tidak terbatas Pak. Tidak terbatas. Sebenarnya harganya sudah dibayar. Iya. Kalau orang itu sudah dewasa, ya dia Tuhan kasih pilihan mau terima atau nggak terima. Kalau misalnya dia mati sebelum dia dewasa atau sebelum dia bisa menerima dan menolak itu, maka otomatis Tuhan akan aplikasikan kepada dia. Begitu. Baik Pak, kita lanjut. Ini ada Ya. pertanyaan ke-6. Apakah bisa kita katakan bahwa makhluk terbodoh ialah malaikat yang jatuh, garis miring memberontak kepada Allah, karena malaikat pengetahuannya lebih tinggi dari manusia, tapi masih saja tidak takut kepada Allah? Ini sangat menarik. Ini boleh kita buka di dalam ini ya. Yang ini kayaknya adanya di Yehezkiel kalau saya nggak salah. Tapi coba saya cek dulu. Ya, coba kita buka Yehezkiel pasal 28. Jadi ini ya, dan Yehezkiel pasal 28 ini dikatakan Raja Tirus. Tetapi sebenarnya dibicara mengenai pribadi di balik Raja Tirus, yaitu iblis. Ya. Ayat berapa ini Pak? Atau nih, saya langsung saja. Pertama kita lihat ayat 3 dulu. Ya.
Yesaya 28 ayat 3. Saya baca aja Pak. Ya. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Oke, kita situ dulu ya. Nah, hikmatnya melebihi hikmat Daniel. Saya rasa ini tidak benar untuk Raja Tirus yang manusia, gitu ya. Karena apa benar Raja Tirus yang manusia itu punya hikmat lebih besar dari Daniel? Iya. Tapi ini bicara mengenai Lucifer sebenarnya. Tapi karena dia memberontak kepada Tuhan, supaya menghemat waktu, kita lompat saja. Masih di pasal 28 di situ. Nah, ayat 17. Yesaya 28 ayat 17. Ya. Yesaya 28. Atau saya bacakan saja Ya. di sini. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan Demi semangatmu. Ya. Jadi, boleh dikatakan ketika dosa muncul, di situ hikmat itu dimusnahkan. Jadi memang iblis bisa dikatakan menjadi makhluk yang sangat bodoh karena sebenarnya dia tahu Tuhan, Iya. dia tahu dia pasti kalah, tapi masih mau nentang juga begitu. Kan aneh kan? Karena merasa hikmat ya Pak ya. Ya, mana bisa dia menang melawan penciptanya gitu. Tapi masih mau dia tentang terus. Ya. Baik Pak. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Agus Handoko. Ya. Ada ayat yang bunyinya kurang lebih dipilih sebelum dunia dijadikan. Oh ya, ini Efesus 1 ayat 4 ini Pak. Benar, Kalau nggak salah Pak ya. Benar. Biar saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Efesus 4. Iya. 1 ayat 4, sorry. Iya. Tapi kita jangan baca itu saja. Dipilih di dalam apa dikatakan? Di dalam Yesus Kristus. Iya, ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi, atau tadi kita di ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia itu siapa? Dia itu Yesus Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi, benar bahwa Tuhan ada memilih. Ya, kita tidak sangkal itu. Yang kita sangkal adalah pemilihan yang tidak bersyarat. Nah, ini yang diajarkan oleh Calvinis, pemilihan yang tidak bersyarat. Tetapi kita bilang, Tuhan memilih di dalam Yesus Kristus. Iya. Artinya, Tuhan memilih, dia melihat siapa yang akan percaya kepada Yesus dan akan berada dalam Yesus. Itulah yang akan dia selamatkan. Gitu. Oleh karena itu dikatakan di tempat lain, bahwa pemilihan itu dilakukan berdasarkan pra-pengetahuan Allah. Karena sebelum dunia dijadikan kan manusia belum ada. Iya. Enggak ada yang bilang, manusia belum ada kok, belum bisa percaya kok. Ya, tapi Tuhan sudah tahu lebih dulu. Mengetahui aja Pak ya. Sudah Maha mengetahui. Coba kita buka nah ini harus pakai Alkitab bahasa Inggris memang. Kebetulan saya bawa karena di bahasa Indonesia boleh juga dibaca di 1 Petrus 1 ayat 2. Tapi nanti saya akan bandingkan dengan versi bahasa Inggris, versi King James. Pertama versi Indonesia dulu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Ya, Boleh dibaca, Pak. yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Baik, orang-orang yang dipilih kalau di bahasa Indonesia dikatakan menurut apa? Sesuai dengan Rencana Allah. Rencana Allah. Jadi kata rencana Allah itu lebih tepat adalah foreknowledge, pra-pengetahuan. Pra-pengetahuan. Jadi dalam bahasa aslinya itu adalah prognosis. Makanya di KJV, di Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan elect according to the foreknowledge of God. Tuhan sudah tahu. Dia sudah mengetahui duluan, begitu. Siapa yang akan percaya, siapa yang tidak. Jadi bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, gitu. Tanpa syarat, begitu. Ya, oke. Baik Pak, jadi ini masih ada nih beberapa pertanyaan. Saya kira karena keterbatasan waktu, mungkin Pak Gembala nanti bisa menjawab secara singkat aja Pak. Ini. Baik. Pertanyaan ke-7, apakah malaikat tidak tahu kalau ia mustahil tidak bisa menang melawan Allah? Mengapa malaikat masih saja berani? Ini sudah kita jawab tadi. Sudah Itulah ya? karena hikmatnya hilang, gitu ya. Ayat ke-8, apakah masih ada kesempatan malaikat yang jatuh untuk berpikir, untuk bertobat sehingga ia diselamatkan? Kalau tidak, mengapa pikiran malaikat begitu bodoh dan kaku? Tuhan tidak menyediakan keselamatan bagi mereka. Iya. Ya, terus? Ayat ke-9,
Poin ke-9, Kejadian 3:1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Apakah secara literal memang ular yang dimaksud ini ialah binatang ular? Karena sesuai juga kutukan Allah bahwa ular akan berjalan menggunakan perutnya dan terbukti ular sekarang tidak ada kakinya. Ya, ular itu memang ular, gitu ya. Jadi dia adalah binatang yang paling cerdik dikatakan di situ, tapi kemudian belakangan dia dikutuk ya karena dia dipakai oleh iblis, gitu. Tapi bukan berarti ular sekarang menderita juga. Ya ular yang nggak tahu apa-apa, dia kan binatang aja, begitu ya. Tapi Tuhan menghukum ular sebagai simbol iblis untuk menghukum iblis yang dibaliknya sebenarnya. Gitu. Ya, poin 10, jika orang yang sudah akil balik tapi belum pernah mendengarkan Injil, contoh daerah terpencil sehingga tidak lahir baru, pasti binasa. Apakah ini adil bagi mereka? Karena mereka tidak pernah menolak untuk percaya karena mereka sendiri belum pernah mendengar atau terpapar dengan Injil. Nah, sebenarnya ini pertanyaan ini jawabannya panjang. Iya. Mungkin bisa juga topik pembicaraan selanjutnya, begitu ya. Tapi intinya kita bilang bahwa Tuhan itu pasti adil. Ya, Tuhan pasti adil. Dan apa yang Tuhan katakan bahwa tanpa percaya Yesus tidak ada yang selamat juga benar. Jadi orang yang tidak mendengar Yesus di pedalaman atau di hutan, dia akan binasa. Tapi Tuhan tetap adil. Nah, bagaimana itu bisa dijelaskan dalam banyak hal, gitu ya. Tapi itu mungkin kita akan simpan ya, untuk berikutnya. Baik, poin 11 Pak. Kalau orang yang sama kayaknya nih Pak. Oh ya sama. Oke, lanjut. Ayat ke-12. Daerah terpencil Afrika di mana orang-orang belum pernah dengar Injil, siapa yang bertanggung jawab ini untuk juga pergi ke sana? satu topik ya. Ya, satu topik. Ya, sebenarnya ya kita bertanggung jawab. Ya, poin 13. Jika lahir baru sudah pasti selamat, maka tidak fokus saja pada pergi penginjilan supaya orang-orang seluruh dunia bisa dengar Injil. Tidak usah takut mati ataupun pikirkan pekerjaan, yang penting sudah lahir baru maka pasti selamat. Ya, memang harusnya demikian. Memang harusnya demikian. Harusnya demikian ya. Ya, itulah makanya Tuhan suruh kita menjadi saksinya ke seluruh dunia ya. Ayub 1:6-7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi. Ya. Mengapa masih bisa ketemu Tuhan gitu pertanyaannya. Seperti itu Pak. Ya, Tuhan masih kasih akses. Nanti akses itu akan dihentikan pada masa tribulation. Jadi Tuhan masih kasih akses, iblis masih bisa menghadap kepada dia, tetapi akses itu akan hilang di pertengahan masa tribulation, di mana dikatakan iblis dilemparkan dan dia tidak mendapat tempat lagi di langit. Begitu. Jadi sampai saat ini masih bisa diberi akses? Masih bisa dia punya akses sama Tuhan, oleh karena itu dia disebut pendakwa, saudara-saudara kita. Siang dan malam ya? Benar. Ya. Jadi, ya itu. Baik, saya kira demikian bincang-bincang kita Pak Gembala hari ini. Baik. Buat sahabat kebenaran, sampaikan pertanyaan saudara baik melalui WA, nanti akan dijawab secara pribadi kalau masih ada. Selanjutnya, kami mengharapkan melalui perbincangan ini, karena waktu sangat terbatas, ya, sampai kita ketemu minggu depan di dalam acara yang sama di dalam Sahabat Kebenaran. Sekian untuk acara sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik. Maranatha. Oke, Pak Gembala, kalau masih ada yang mau disampaikan silakan Pak. Oke. Jadi kita katakan bahwa penebusan Yesus sudah tersedia bagi Anda, bagi saya. Masalahnya Anda mau terima atau tidak. Ya. Saya sudah terima, tapi Anda juga perlu menerimanya. Dan semua yang mendengar. Itu saja. Amin. Baik, Pak. Oke. Salam. Maranatha. Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grace International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut.
Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya, bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now